semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risnari DVD. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Pada video kali ini saya membuat kreasi lauk olahan dari ayam. Ini kesukaan anak-anak ya teman-teman, rasanya memang sangat enak banget. Ayam jamur yakiniku, bumbunya simple, cara membuatnya juga sangat mudah, rasanya gurih, ada rasa manisnya sedikit, dan ini aromanya juga sangat harum banget teman-teman. Sangat cocok untuk teman makan nasi putih anget untuk menu harian, untuk buka puasa dan sahur, atau bisa juga untuk bekal sekolah ya. Yang pertama saya siapkan jamurnya terlebih dahulu ya teman-teman. Saya menggunakan 100 gram jamur kancing. Ini bagian luarnya mau saya kupas seperti ini biar bersih ya. Untuk jumlah jamur ini bisa disesuaikan selera teman-teman ya. Kalau suka boleh ditambahkan lagi lebih dari 100 gram ya. Kalau sudah dibersihkan seperti ini, saya akan potong-potong. Ini satu buah dipotong menjadi 5 bagian atau 4 bagian, disesuaikan besar kecilnya jamur. Atau mau dipotong menjadi 2 aja juga boleh ya. Atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman ya. Kalau jamurnya sudah dipotong semua, pindah dalam mangkok, tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan juga air, kita rendam dulu kurang lebih 5 menit. Kalau sudah direndam 5 menit, kita bisa cuci sampai bersih ya. Kalau sudah dicuci bersih, lanjut kita akan rebus di air mendidih ya teman-teman. Ini airnya sudah saya didihkan terlebih dahulu, dan ini direbus kurang lebih 1 menit aja, kemudian diangkat. Jadi masak jamurnya cepat aja ya, karena nanti masih ada proses memasaknya lagi. Untuk bahan yang kedua, ini saya menggunakan filet ayam bagian paha. Kalau menggunakan filet bagian paha, dagingnya itu lebih empuk dan ada sedikit lemaknya ya teman-teman. Dan ini ayamnya saya potong panjang seperti ini ya teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera, mau dipotong kotak juga boleh. Kalau teman-teman mau menggunakan ayam filet bagian dada karena pengen yang nggak ada lemaknya, boleh ya, silahkan aja. Dan ini ayamnya sudah saya cuci, selanjutnya saya pindah ke dalam mangkok ya. Kita sisihkan dulu, lanjut kita siapkan untuk bumbu marinasinya. Di sini saya menggunakan 5 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya ini saya geprek, kemudian dicincang kasar ya. Kita cincang aja. Atau mau diparut juga boleh ya teman-teman, silahkan aja ya. Nah, kira-kira seperti ini aja ya teman-teman untuk bawang putihnya. Sekarang saya akan masukkan dalam mangkok yang ada ayamnya. Kemudian masukkan juga jamur yang tadi sudah kita rebus. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh lada bubuk ya. Kemudian masukkan 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan kecap asin untuk merek bebas, 1 sendok makan saus tiram, dan yang paling penting di sini ada saus yakiniku ya teman-teman. Untuk merek bebas teman-teman boleh menggunakan yang seperti saya gunakan, atau merek lain juga boleh. Ini saya kasih 2,5 sendok makan aja, atau boleh juga sampai 3 sendok makan ya. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Ini ngaduknya pelan ya teman-teman, karena ada jamurnya, biar jamurnya nggak hancur. Kalau sudah tercampur rata, ini kita marinasi, kita diamkan dulu selama 2 jam di dalam kulkas ya. Atau bisa juga ini dimarinasi selama semalaman ya teman-teman, kalau mau masaknya pagi-pagi ya. Biar tidak terkontaminasi, ini ditutup dengan plastik wrap seperti ini ya. Lalu kita bisa masukkan dalam kulkas, tapi jangan di freezernya teman-teman, dan tunggu sampai 2 jam. Setelah 2 jam kita keluarkan ayamnya, lanjut kita siapkan untuk bumbu tambahannya. Ada 2 buah bawang bombay, saya pakai ukurannya besar, kemudian dipotong panjang seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing ya. Lanjut kita akan tumis bawang bombaynya. Ini sudah saya panaskan minyaknya sedikit aja, dan ini saya tumis separuh teman-teman, yang separuh mau saya masukkan di akhir ya. Ditumis sampai layu ya bawang bombaynya. Kalau bawang bombaynya sudah layu, sekarang masukkan ayam yang sudah dimarinasi.
Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan kecap manis, karena ini tadi saya lupa ya teman-teman, harusnya kecap manisnya juga ikut untuk marinasi ayamnya ya, karena lupa, jadi bisa dimasukkan setelah ayamnya dimarinasi. Ini juga nggak apa-apa, rasanya juga tetap enak ya. Kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan masak hingga ayamnya berubah warna ya. Kita masak dulu hingga warnanya agak pucat ya teman-teman. Dan di sini saya nggak tambahkan air dulu, jadi kita masak dulu hingga warnanya agak pucat seperti ini. Baru kita tambahkan air. Untuk penambahan air ini kira-kira setengah gelas sampai 3/4 gelas ya. Nanti kalau misalnya kuahnya sudah menyusut tapi ayamnya belum matang, tinggal tambahkan lagi airnya. Dan kita masak hingga kuahnya menyusut. Sesekali kita aduk-aduk biar bawahnya tidak gosong. Nah, ini sekarang mau saya cek rasa dulu teman-teman, karena ini kuahnya tinggal sedikit ya. Dan ini rasanya masih kurang asin sedikit, saya tambahkan garam. Ini sedikit aja garamnya. Kemudian aduk kembali hingga garamnya tercampur rata. Oke, yang terakhir ini saya masukkan sisa bawang bombaynya ya. Kalau bawang bombay sudah masuk, ini kita masak sebentar aja. Jadi untuk ayam jamur yakiniku itu kuahnya nyemek-nyemek seperti ini aja ya teman-teman. Ini rasanya benar-benar sangat enak banget. Bumbunya juga meresap, aromanya juga harum. Oke teman-teman, ini sudah cukup. Saya matikan kompornya dulu. Lanjut pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Kita tata dulu. Dan inilah hasilnya, ayam jamur yakiniku sudah siap untuk disajikan. Warnanya cantik sekali, rasanya juga sangat enak banget dan sedap banget. Bumbunya meresap dalam ayamnya ya teman-teman. Ini rasanya makin enak, apalagi ditambah jamur kancing seperti ini enak banget. Ternyata anakku tuh suka banget teman-teman kalau ditambah dengan jamur ya. Tapi kalau teman-teman nggak suka ada penambahan jamur, jamurnya boleh di skip ya. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan daging sapi. Ini saya menggunakan daging sapi yang ada tetelannya ya teman-teman. Dan ini sudah saya potong kecil-kecil. Kemudian ada tulangan. Ini saya menggunakan tulangan iga, walaupun sedikit, ini beratnya juga lumayan ya. Ini kurang lebih ada 500 gram untuk tulangannya aja. Dan untuk daging sapinya saya menggunakan kurang lebihnya 250 gram. Dan ini sudah saya cuci bersih ya untuk tulangan dan dagingnya. Sekarang akan saya rebus. Ini sudah saya siapkan air yang mendidih. Kemudian masukkan daging sapi dan tulangannya. Untuk teknik perebusan teman-teman bisa menggunakan 537 atau bisa juga di presto, atau juga bisa dimarinasi dengan menggunakan baking soda sebelum direbus ya. Itu cara cepat untuk mengempukkan daging. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, silahkan saja. Dan ini nanti direbus sampai empuk. Rebusan air pertama kita buang, rebusan air kedua juga masih saya buang ya teman-teman, dan yang saya pakai nanti rebusan yang ketiga. Sambil menunggu dagingnya empuk, sekarang saya siapkan untuk bahan sayurannya. Ini saya menggunakan wortel 2 buah, diiris bulat-bulat aja seperti ini, atau mau diiris kotak juga boleh, silahkan saja. Kemudian sisihkan dulu. Ada 2 buah kentang, ukurannya sedang ya teman-teman. Ini saya menggunakan 2 buah aja ya. Jadi saya bikin sopnya ini untuk sekali makan saja. Jadi sayurannya juga sedikit. Oke, kalau sudah dipotong-potong kita bisa sisihkan dulu. Kemudian ada 2 batang daun bawang. Ini untuk putihnya saya iris agak tipis-tipis seperti ini. Oke, ini cukup. Dan untuk hijaunya ini saya iris agak gede-gede ya teman-teman, atau disesuaikan selera saja juga boleh, silahkan saja ya. Kemudian disisihkan dulu. Saya juga menggunakan seledri. Ini saya pakai 4 batang, ukurannya kecil, diiris kecil-kecil seperti ini. Kalau sop pakai seledri itu sedap banget ya teman-teman. Kemudian untuk bumbunya ini saya sudah siapkan bawang putih yang sudah digoreng. Ini nanti untuk bumbu lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi ya. Kemudian ada bawang merah goreng, jahe, kemudian ada pala. Ini saya menggunakan sedikit aja palanya ya. Kemudian ada lada butiran. Kemudian untuk bumbu tambahannya ada garam, kemudian cengkeh, kemudian ada bunga lawang, kayu manis, ini sedikit aja kayu manisnya, gula pasir, kaldu jamur, dan bumbu sop instan.
Dan untuk bumbu sop ini nanti tidak perlu ditumis lagi ya teman-teman, langsung kita masukkan aja setelah dihaluskan. Sekarang kita haluskan dulu lada butiran dan juga pala. Ini biar lebih halus kita haluskan dulu ya teman-teman, atau teman-teman mau menggunakan lada bubuk juga boleh, silahkan aja ya. Oke, sekarang masukkan juga bawang putih dan juga bawang merah, kita haluskan. Untuk bawang putih, bawang merah itu kalau mau digoreng setengah matang juga boleh ya, nggak harus kering seperti ini ya teman-teman. Dan ini jahenya cukup digeprek-geprek aja seperti ini. Oke, sekarang kita kumpulkan untuk bumbu-bumbunya ini. Nah, ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam rebusan daging ya. Oke, sekarang kita beralih ke daging. Ini sudah rebusan air yang ketiga ya teman-teman, dan ini kaldunya yang akan kita pakai, dan ini daging dan tulangannya juga sudah empuk ya, seperti ini. Oke, sekarang kita bisa masukkan sayurannya. Yang kita masak terlebih dahulu wortel dan juga kentangnya ya pastinya, karena ini kan agak lama ya, karena ini kuahnya kurang teman-teman. Nah, saya tambahin dulu ya. Kemudian direbus sampai sayurannya matang. Kalau sayurannya sudah matang, bisa kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan juga bumbu tambahannya, garam, kaldu jamur, gula pasir, cengkeh, bunga lawang, kayu manis, semuanya dimasukkan ya. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah semua tercampur rata, jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau misalnya masih kurang asin atau kurang gurih, bisa ditambahkan garam dan juga kaldu jamurnya. Dan yang terakhir ini saya tambahkan irisan daun bawang dan juga daun seledri. Kalau daun bawang, daun seledri sudah masuk, ini kita masak sebentar aja ya teman-teman. Dan ini juga sudah mendidih, rasanya juga sudah pas ya. Oke, kita matikan kompornya, dan yang terakhir ini kita kasih bawang goreng ya. Kalau teman-teman tidak ada, ini boleh di skip. Oke, sekarang kita pindah ke mangkok saji. Ini benar-benar aromanya harum banget teman-teman, dan dagingnya juga lembut. Ini enak banget, dimakan gini aja juga boleh, atau buat teman makan nasi putih untuk menu sehari-hari, untuk buka puasa dan sahur, ini juga sangat cocok banget. Kuahnya seger, sedap, pokoknya mantep banget. Silahkan nanti dicoba ya. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan gurame yang sudah saya bersihkan. Ini beratnya kurang lebih 250 gram. Ini sudah saya cuci bersih, kemudian sudah saya sayat-sayat bagian badannya seperti ini ya teman-teman. Dan ini akan saya lumurin dengan jeruk nipis. Ini saya pakai sedikit aja ya, kurang lebih setengah aja. Ini saya marinasi dengan jeruk nipis, kemudian garam, kemudian ada lada bubuk dan juga kunyit bubuk. Ini baliknya sama, dikasih garam, lada bubuk dan juga kunyit bubuk. Kemudian diratakan. Di sela-sela yang kita sayat tadi juga harus dikasih bumbu ya teman-teman, biar bisa meresap. Kalau sudah diratakan seperti ini, kita diamkan dulu selama kurang lebih 10 menit sampai 15 menit ya. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan 2 batang daun bawang. Ini saya iris panjang aja seperti ini ya. Ini yang bagian putih gede-gede saya belah menjadi 2 seperti ini, sisihkan. Kemudian ada 1 buah cabai merah keriting, ini diiris serong aja, ini biar nanti penampilannya cantik ya. Jadi kali ini saya membuat gurame bumbu kuning ini tidak pedas ya teman-teman. Kemudian ada cabai rawit, ini secukupnya aja, dan cabenya ini diutuhkan saja ya. Kemudian ada daun jeruk, ini tadi kameranya mati ya teman-teman. Ini daun jeruknya saya gunakan 2 lembar dan diiris tipis-tipis saja seperti ini ya. Kemudian ada 1 cm jahe, digeprek aja seperti ini. Kemudian ada lengkuas, ini kurang lebih 1 ruas, ini saya iris tipis-tipis atau mau digeprek juga boleh. Oke, ini bumbu irisnya sudah komplit ya. Sekarang sisihkan dulu. Untuk bumbu halus ini saya menggunakan 2 siung bawang putih. Ini bawang putihnya diiris kecil-kecil. Kemudian ada 4 siung bawang merah, ini agak gede ya bawang merahnya, saya pakai 4 siung, diiris kecil-kecil juga.
Kemudian ada kunyit, ini kurang lebih setengah senti, diiris juga ya teman-teman. Kemudian ada 2 buah atau 2 butir kemiri. Ini boleh disangrai dulu, boleh tidak ya. Dan ini saya gunakan 1 buah cabai merah keriting biar warnanya lebih cantik ya, dan ini tidak pedas ya cabenya. Oke, bumbunya ini akan saya haluskan menggunakan blender. Kemudian tambahkan setengah sendok teh ketumbar, 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Sekarang siapkan penggorengan dan panaskan minyaknya. Beri 1 sendok teh tepung maizena. Kemudian masukkan ikan dengan cara seperti ini ya teman-teman. Jangan langsung dicemplungkan semua ya. Kemudian bagian atasnya ini juga sama, saya taburin dengan tepung maizena biar nanti bisa crispy ya. Karena ini saya menggunakan minyak yang sedikit, tidak kecelup semua. Jadi ini saya siram-siramkan seperti ini ya. Tapi kalau menggunakan minyaknya yang banyak, ikannya bisa kecelup semua, nggak perlu diginiin ya teman-teman. Oke, sekarang akan saya balik. Ini sama, punggungnya saya siram-siram seperti ini biar matangnya bisa merata ya, bisa garing juga, bagian luarnya bisa crispy. Kalau sudah matang bisa kita angkat dan sisihkan dulu. Oke, siapkan penggorengan. Ini minyaknya sudah saya kurangin ya, dan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ditumis bumbunya sampai harum. Dan ini saya tambahkan dulu bumbu cemplungnya ya. Ada lengkuas, jahe, daun jeruk, ini saya masukkan. Kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang dan juga berubah warna. Nah, ini bumbunya sudah matang ya teman-teman. Sekarang bisa ditambahkan air. Ini saya menggunakan 3/4 gelas, atau bisa disesuaikan selera saja ya untuk jumlah kuahnya ini. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir. Kemudian masukkan cabai. Kemudian tambahkan juga perasan air jeruk nipis atau bisa diganti dengan air asam. Masak kuahnya sampai mendidih dan agak mengental. Lalu masukkan ikan yang sudah digoreng tadi. Nah, ini tidak akan saya balik-balik ya teman-teman, tapi nanti ini akan saya siram-siramkan aja di punggungnya seperti ini. Ini juga sudah bisa meresap ya, walaupun disiram-siram seperti ini. Dan ini saya tambahkan irisan daun bawang. Dan ini akan saya masak sampai kuahnya mengental, bumbunya meresap. Nggak perlu dibalik ya, nanti takutnya malah rusak, tampilannya nggak cantik. Jangan lupa koreksi rasa. Dan ini sudah saya tambahkan gula pasir ya tadi ya teman-teman, nggak kerekot ya, maaf ya. Nah, untuk rasa ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Kita tatai biar cantik penampilannya. Kita siramkan kuahnya. Dan inilah hasilnya, gurame bumbu kuning ya. Ini sangat enak banget, tidak pedas karena cabenya diutuhkan ya. Jadi kalau mau makan pedas bisa makan sama cabenya. Oke, sekarang akan saya kasih tahu ke teman-teman ya dalamnya seperti apa. Ini saya ambil ikannya. Nah, ini terus dicocolkan dengan kuahnya. Ini sangat enak banget. Makan sama nasi putih anget-anget ini sangat nikmat banget. Rasanya tuh gurih, seger kuahnya, jadi enak banget ya. Sangat pas ya untuk menu harian pendamping nasi putih. Ini sangat cocok banget karena cara membuatnya juga sangat mudah, nggak pakai ribet, bumbunya juga simpel. Bahannya ada 1 buah wortel ukuran sedang, sudah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian dipotong-potong bulat serong seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera ya. Kemudian juga ada pokcoy, ini saya pakai 2 pohon ukuran sedang, bagian bawahnya ini saya potong. Kemudian ini karena sela-selanya belum kecuci bersih ya teman-teman, jadi saya cuci lagi ya. Kalau sudah dicuci sampai bersih, kita bisa potong-potong ya. Ini untuk potongan pokcoy juga bisa disesuaikan selera teman-teman. Kemudian ada 1 batang bawang
daun atau daun bawang atau prei, ini dipotong kecil-kecil boleh, potong panjang boleh. Lalu sudah bisa kita sisihkan dulu. Saya juga menggunakan 1 batang daun seledri ya, ini saya potong agak gede. Kemudian 1 buah tomat, kalau ada tomatnya itu rasanya lebih segar, dan tomat juga ada vitaminnya ya teman-teman. Ini dipotong sesuai selera aja ya teman-teman. Ini tomatnya ada yang kayak kering gitu bijinya, jadi saya buang. Kemudian juga ada setengah buah bawang bombay, ini mau saya potong kecil-kecil aja bawang bombaynya. Sisihkan. Untuk bumbunya 3 siung bawang putih, ini saya geprek kemudian dicincang kasar ya, atau boleh juga diiris tipis-tipis, atau mau diulek juga boleh, silahkan aja, disesuaikan selera teman-teman aja ya. Kemudian bawang merah, karena ini ada yang gede ada yang kecil, jadi saya hitung 4 aja ya teman-teman. Kemudian bawang merahnya diiris tipis-tipis. Kalau sudah sisihkan, pecahkan 2 butir telur. Untuk jumlah telur ini bebas ya teman-teman, boleh 2, boleh 3 atau lebih ya. Ini dikocok lepas aja seperti ini. Kalau sudah, kita bisa langsung teter ya teman-teman. Ini sudah saya panaskan minyaknya sedikit aja ya. Kemudian kita biarkan dulu sampai setengah matang seperti ini, baru kita balik dan kita potong-potong. Untuk potongannya ini saya potong agak besar-besar seperti ini ya teman-teman. Jadi telurnya nggak saya orak-arik ya, jadi saya potong-potong jadi teksturnya besar. Oke, kita goreng telurnya ini sampai matang ya. Ini sudah cukup teman-teman, warnanya sudah kuning keemasan seperti ini. Kita angkat dan sisihkan dulu. Masih di penggorengan yang sama, beri sedikit minyak untuk menumis bumbunya ya. Kalau minyaknya sudah panas, bisa kita masukkan bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay. Ini ditumis sampai harum dan juga warnanya berubah agak sedikit kekuningan ya teman-teman. Kemudian tambahkan sebagian irisan daun bawang dan juga daun seledri. Kemudian ditumis kembali sampai aromanya keluar ya, dan daun bawangnya ini layu. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, aromanya sudah keluar. Sekarang saya masukkan wortelnya. Ini wortelnya mau saya tumis dulu sebentar ya teman-teman, untuk mengurangi bau langu pada wortelnya. Tapi kalau teman-teman mau langsung dikasih air, langsung direbus juga boleh. Nah, ini saya tambahkan air kurang lebih 750 ml ya. Jadi untuk kuahnya saya bikin nggak banyak ya teman-teman. Kemudian ditutup biar cepat matang wortelnya. Masak hingga wortelnya matang atau setengah matang dulu juga boleh. Kemudian masukkan pokcoy, masukkan juga tomat, telur yang sudah kita teter tadi, dan juga sisa daun bawang, daun seledri. Tambahkan garam, lada bubuk, gula pasir sedikit, dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata ya. Ini dimasak hingga sayurannya matang ya teman-teman, karena pokcoy itu cepat matang, jadi masaknya sebentar aja ya. Kalau sudah mendidih, sayurannya juga sudah matang, jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau masih kurang asin bisa ditambahkan, dan kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya. Lanjut kita bisa pindah ke mangkok saji. Masya Allah, benar-benar kelihatan segar banget sayurnya ya, dan warnanya hijau segar. Ini kematangannya juga pas banget. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Sayur sop pokcoy, telur dan wortel sudah siap disajikan. Dinikmati selagi masih hangat. Ini enak banget ya, tanpa nasi juga sangat enak, pakai nasi juga enak. Silahkan nanti dicoba. Ini recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Menu sederhana, murah, tapi rasanya enak banget, dan yang pasti kaya akan nutrisi ya. Silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, dan resep ini bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini saya menggunakan pare ukuran besar ya teman-teman. Ini saya beli itu 1 biji, ini harganya Rp5.000 ya, dan ini saya belah menjadi 4 bagian seperti ini. Lalu bersihkan bagian tengahnya, ini bagian biji ya, ini kita buang.
Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan juga loncengnya agar teman-teman dapat notif video terbaru dari channel Risnadi DWD. Kasih like juga apabila teman-teman suka dengan resep maupun video yang saya bagikan, dan juga share ya di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin. Oke teman-teman, ini yang terakhir ya, kita bersihkan bagian isinya. Ini parenya masih sangat muda ya teman-teman, bijinya juga belum keras ya. Kemudian pare ini kita potong jangan terlalu tipis ya, sedang-sedang saja seperti ini. Kalau terlalu tipis takutnya nanti kita remes pakai garam hancur ya teman-teman. Kalau terlalu tebal juga kurang enak ya, sedang-sedang saja seperti ini. Oke, setelah semuanya dipotong-potong, bisa kita pindahkan ke dalam mangkok. Untuk menghilangkan rasa pahitnya, ini saya kasih garam kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian diremat-remat seperti ini sampai keluar airnya ya. Nah, ini udah mulai keluar airnya. Dan ini nanti dibilas menggunakan air mengalir. Setelah nanti dibilas dengan air mengalir, bisa ditambahkan lagi garam 2 sendok makan, kemudian diremet-remet lagi dan dibilas kembali. Begitu caranya ya, sampai 2 kali. Oke teman-teman, ini akan saya bilas dulu. Dan ini hasilnya ya, sudah dikasih garam. Prosesnya yang 2 kali tadi ini sudah dicuci bersih, hasilnya masih utuh-utuh seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan yang kedua ini ada cumi asin. Cumi asinnya ini sudah saya rebus tadi sebentar ya teman-teman. Ini bisa direndam menggunakan air panas, bisa langsung direbus ya. Dan ini juga sudah saya cuci bersih. Sekarang cuminya saya potong-potong. Untuk potongannya ini ada yang saya potong menjadi 3 bagian, ada yang menjadi 2 bagian. Ini kebetulan cuminya itu saya gunakan cumi yang ada telurnya ya teman-teman, jadi rasanya sangat enak banget. Oh ya, ini ada tulangnya, akan saya buang. Untuk jumlah cumi disesuaikan selera masing-masing saja. Ini saya menggunakan kurang lebih 150 gram. Oke, ini cuminya sudah dipotong semua. Sekarang masukkan ke mangkok. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbunya ini saya menggunakan lengkuas, kurang lebih ini ada 3 cm. Ini saya iris tipis-tipis saja, tidak saya geprek. Kemudian ada cabai rawit merah, ini saya belah menjadi 2. Bisa juga mau diulek juga nggak apa-apa ya. Kalau mau dipotong kecil-kecil juga boleh, disesuaikan selera masing-masing. Kemudian untuk bumbu halus ini saya menggunakan bawang putih ada 5 siung, kemudian cabai merah keriting sudah saya potong-potong ini sebanyak 10 buah, kemiri 3 buah, kemudian ada 5 siung bawang merah, ini sudah saya potong kecil-kecil. Selanjutnya bumbunya dihaluskan menggunakan ulekan seperti ini ya. Kalau mau di blender juga boleh, silahkan saja. Nah, ini sudah cukup halus ya teman-teman, kita sisihkan dulu. Siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini minyaknya sudah panas ya teman-teman. Oke, tumis bumbunya sampai harum ya. Kemudian masukkan lengkuas yang sudah diiris tadi. Tumis kembali. Nah, ini bumbunya sudah matang. Sekarang bisa kita masukkan cumi yang sudah diiris tadi ya teman-teman. Ini diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Api yang digunakan api ukuran sedang. Aromanya langsung keluar harum banget teman-teman, benar-benar sangat menggugah selera. Aromanya cumi itu sangat enak ya. Nah, ini sudah cukup ya. Sekarang saya masukkan pare yang sudah diremes sama garam dan juga sudah dicuci bersih. Ini parenya sudah tidak pahit ya, tadi sudah saya cicipin.
Aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak, jangan tambahkan air dulu ya. Kalau sudah mulai layu bisa ditambahkan dengan sedikit air, ini airnya sedikit saja yang digunakan. Kalau kurang nanti bisa ditambahkan ya. Aduk kembali. Lalu masukkan cabai yang sudah dibelah menjadi 2 bagian tadi. Nah, ini airnya sudah mulai mengering ya, bisa kita tambahkan sedikit lagi. Kemudian tambahkan garam sedikit saja teman-teman, jangan banyak-banyak. Kemudian kaldu jamur dan juga gula pasir. Kalau cuminya sudah asin nggak usah dikasih garam ya. Ini tadi sudah saya cicipin, cuminya tidak asin, jadi saya tambahkan garam sedikit saja. Oke teman-teman, ini sudah matang ya teman-teman. Ini benar-benar aromanya sangat menggugah selera, harum banget. Oke teman-teman, ini akan saya matikan dulu kompornya dan langsung pindah ke piring saji untuk disajikan ya. Oke teman-teman, tumis pare cumi asin sudah siap dihidangkan bersama nasi putih. Hasilnya sangat cantik dan juga sangat menggugah selera. Silahkan nanti dipraktekkan resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bermanfaat dan juga menginspirasi teman-teman semua. Ini saya pakai 4 ekor pindang jenisnya ikan salem ya. Ini sudah saya buang kepalanya, kemudian dibelah menjadi 2 seperti ini. Lalu duri-durinya ini kita ambilin ya teman-teman. Dan juga kotorannya nanti kita cuci ya. Ini belum saya cuci, saya cucinya nanti setelah dibelah menjadi 2 seperti ini. Nah, ini sekarang akan saya cuci biar dalamnya itu benar-benar bersih seperti ini. Setelah dicuci bersih, ini akan saya lap pakai tisu ya. Ini tisunya khusus ya, tisu makan atau tisu dapur ya teman-teman. Ini biar mengurangi kadar airnya ya. Lalu pindangnya dipotong kecil-kecil. Ini saya potong kecil-kecil seperti ini karena nanti akan menyesuaikan irisan tempenya ya. Atau sesuai selera teman-teman saja ya, mau gede-gede, kecil-kecil silahkan saja, boleh-boleh saja. Nah, ini durinya lumayan banyak ya kalau jenis ikan seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah dipotong semua ya. Sekarang sisihkan. Dan ini saya menggunakan tempe setengah papan saja. Ini 1 papan tempe ini harganya 6.000. Nah, ini akan saya pakai setengahnya saja. Lalu potong-potong. Ini akan saya potong kotak kecil-kecil ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Terima kasih. Oke, sisihkan dulu. Lanjut kita buat untuk bumbu irisnya. Ini ada bawang merah diiris tipis-tipis seperti kalau kita mau bikin bawang goreng. Kemudian ada 1 buah tomat. Ini tomatnya dibelah kemudian diiris kecil-kecil. Jadi tomatnya tidak di blender ya teman-teman. Rasanya lebih enak kalau seperti ini. Oke, sisihkan. Biar aroma dan rasanya lebih sedap, ini saya menggunakan lengkuas sekitar 2 cm. Ini diiris tipis-tipis saja lengkuasnya. Oke, sekarang bumbu irisnya ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan membuat untuk bumbu halusnya. Ini ada 2 siung bawang putih. Sebelum dihaluskan ini saya potong-potong dulu. Kemudian bawang merahnya juga sama. Untuk resep lebih komplit teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Kemudian ada cabai, ini saya menggunakan 3 macam cabai ya. Ada cabai merah besar, ini akan saya belah dan saya buang bagian isinya. Penggunaan cabai merah besar ini warnanya biar cantik ya teman-teman, biar agak merah gitu warnanya. Bisa juga menggunakan cabai merah keriting kalau memang tidak ada cabai merah besar. Setelah dibelah menjadi 2 dan dibuang isinya, kita bisa potong-potong kecil ya.
Kemudian cabai rawit ini menggunakan cabai rawit putih dan juga cabai rawit merah. Kalau teman-teman mau bikin sambalannya ini lebih pedas lagi, bisa ditambahkan cabai rawit merah lagi ya. Pokoknya kalau untuk cabai ini disesuaikan selera saja. Lalu masukkan ke blender, ini akan saya haluskan menggunakan blender. Kemudian saya tambahkan 1 bungkus ebi atau udang kering. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskannya. Dan sisihkan dulu. Kemudian siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Kalau minyaknya sudah panas, bisa kita masukkan tempe yang sudah dipotong tadi. Ini kita goreng tempenya sampai matang, warnanya kuning kecoklatan dan juga agak kering ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kita bisa angkat. Oke, tiriskan terlebih dahulu. Kurangin minyak dan sekarang kita goreng pindang yang sudah kita potong-potong ya. Ini digoreng sebentar saja biar tidak terlalu kering pindangnya. Kalau terlalu kering nanti malah alot ya teman-teman, jadi keras gitu. Ini kita goreng sebentar saja. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Oh ya teman-teman, untuk jenis pindang bisa menggunakan pindang yang jenis tongkol juga boleh ya. Untuk pindangnya boleh jenis apa aja ya, tidak harus ikan salem yang saya gunakan seperti ini, boleh apa aja, pokoknya pindang judulnya. Oke, sekarang akan saya tumis dulu bawang merah yang sudah diiris. Ini ditumis sampai agak kering ya, biar aromanya keluar, aromanya jadi harum banget. Nah, ini sudah mulai agak mengering seperti ini. Kita bisa masukkan irisan tomat. Ini tomatnya dimasak sampai tomatnya matang dan baunya tidak langu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini bisa kita masukkan sambelnya ya. Oke, kita bersihkan blendernya. Nanti kita akan bersihkan lagi dengan menggunakan air ya teman-teman, karena nanti juga ada tambahan air sedikit. Masukkan juga lengkuasnya. Ini aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak hingga berubah warna dan juga sambalnya matang ya. Oke, sekarang tambahkan air ya teman-teman. Kalau sambalnya sudah matang, ini bisa ditambahkan air sedikit saja. Lalu masak lagi sampai mulai agak mengental. Sebelum sambalnya matang, kita bisa tambahkan garam, gula, dan juga kaldu jamur ya. Untuk takaran disesuaikan saja. Aduk lagi sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman. Kalau sudah pas rasanya, bisa kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Ini sambalnya juga sudah mulai matang ya, seperti ini, sudah mendidih semua dan juga sudah mengental, warnanya juga sudah kemerahan. Masukkan tempe dan juga ikan pindangnya. Aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Ini aromanya sudah mulai keluar ya, harum banget. Pedasnya juga pas, tidak terlalu pedas sekali ya. Jadi masih aman lah di perut. Tapi kalau yang suka pedas bisa ditambah lagi cabenya ya teman-teman, kalau suka pedas banget. Oke, ini sudah matang ya. Sekarang akan saya matikan kompornya dan akan saya pindah ke piring saji. Aroma dan juga warnanya ini sangat menggugah selera dan sangat menggoda sekali. Ini dinikmati bersama nasi hangat begitu saja sudah sangat enak sekali ya teman-teman. Bahannya saya pakai daun ubi atau daun ketela rambat. Ini sudah saya petiki, saya pilihin yang muda-muda ya teman-teman. Untuk jumlah daun ubi ini bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing aja ya. Dan ini sudah saya cuci bersih juga ya untuk daun ubinya. Sekarang saya akan sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bahan berikutnya. Ada kacang panjang, ini saya pakai 1 genggam ya, atau bisa juga disesuaikan kebutuhan aja teman-teman mau masak seberapa. Ini kacang panjangnya sudah dicuci bersih kemudian dipotong-potong. Nah, untuk potongannya saya panjangnya kira-kira 2 cm sampai 3 cm ya teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera. Kalau sudah sisihkan, kemudian siapkan untuk bumbunya. 5 siung bawang putih, ini saya geprek-geprek dulu.
Kemudian bawang putihnya ini mau saya cincang kasar aja ya. Boleh juga diiris tipis-tipis ya teman-teman. Jadi bumbunya itu sangat simpel sekali ya, nggak ada yang diulek. 7 siung bawang merah, ini bawang merahnya diiris tipis-tipis, boleh juga diiris besar-besar ya, disesuaikan selera. Jadi bumbunya yang diiris tuh bawang merah, bawang putih, kemudian saya tambahkan juga cabai hijau besar ya. Ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh enggak. Kalau untuk anak-anak yang nggak usah pakai cabai. Kemudian saya tambahkan juga cabai merah keriting biar warnanya ada merah-merahnya, ini opsional juga. Tapi kalau teman-teman mau kuahnya ada rasa pedasnya, boleh ditambahkan cabai rawit ya. Kalau sudah dipotong-potong semua, kita sisihkan. Kemudian saya tambahkan juga 2 buah tomat merah ukurannya sedang. Ini bagian pangkalnya atau ujungnya ya, ini teman-teman kita buang aja ya. Kemudian dipotong dan diiris panjang atau sesuai selera teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menambahkan tomat hijau boleh ya, silahkan aja. Oke, kalau sudah dipotong sisihkan. Kemudian untuk bumbu aromatiknya 3 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, ini boleh digeprek, boleh juga diiris tipis-tipis seperti saya. Kalau sudah didihkan air, kemudian masukkan bumbu aromatiknya, masukkan juga bawang merah, bawang putih, kacang panjang. Kemudian rebus hingga kacang panjangnya sudah mematang ya. Lalu masukkan cabai, tomat, tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian tambahkan sedikit gula pasir apabila teman-teman suka. Aduk-aduk sebentar hingga bumbunya tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa, ini rasanya masih kurang sedikit asin, saya tambahkan garam lagi. Dan yang terakhir saya masukkan daun ubinya ya teman-teman, ini dimasukkan terakhir karena daun ubinya cepat sekali matangnya. Kita aduk-aduk dulu hingga daun ubinya kecelup dengan kuahnya ya, dan masak hingga daun ubinya ini matang. Kalau sudah mendidih itu tandanya daun ubinya sudah matang teman-teman. Oke teman-teman, kita masak hingga daun ubinya matang dan kuahnya mendidih ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita bisa matikan kompornya, lanjut pindah ke mangkok saji. Dan inilah hasilnya, sayur kuah bening kacang panjang daun ubi sudah siap disajikan. Ini kuahnya seger banget teman-teman, cocok banget untuk teman makan nasi putih ya. Tinggal tambah sambal terasi, ikan goreng, ikan asin, tempe goreng, ayam goreng juga cocok banget. Silahkan nanti dicobain. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan dan resep ini bisa bermanfaat. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Dan sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.